Saudaraku, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 525. Dari seorang pria usia 39 tahun sudah menikah, pekerjaan swasta. Salam Omeras yang kami kasihi, semoga Omeras selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus dalam segala hal. Saya pria usia 39 tahun, istri usia 32 tahun, diberkati 3 orang putri usia 9, 6,5 tahun, dan 4 tahun. Begini Om, kami sudah menikah selama 10 tahun, banyak hal yang sudah kami lalui, tetapi saat ini izinkan saya bercerita mengenai mertua saya. Istri saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara, jadi paling kecil. Dan sejak kecil dia mengenal kasih sayang hanya dari almarhum papanya yang meninggal pada saat dia kelas 6 SD. Sejak itu dia merasa sangat kekurangan kasih sayang, di mana mamanya sendiri tidak bisa memberikan itu kepada istri saya. Apalagi sejak istri saya memutuskan dan memilih saya sebagai suaminya. Beliau semakin membenci istri saya. Di mana mamanya sendiri tidak bisa memberikan itu kepada istri saya. Apalagi sejak istri saya memutuskan dan memilih saya sebagai suaminya, ibu mertua semakin membenci istri saya disebabkan karena saya bukanlah orang kaya. Hal ini kami ketahui selain memang dikatakan langsung oleh si ibu mertua, kami juga mendengar pernyataan tersebut dari orang-orang di sekeliling kami, baik itu saudara maupun orang lain yang mengenal keluarga itu. Perlu diketahui juga Om bahwa sejak remaja mertua sering mengenalkan istri kepada laki-laki yang pada umumnya orang kaya. Bahkan beliau sampai mendukung istri saya waktu itu untuk berpacaran dan menikah dengan duda kaya anak satu yang cerah hidup. Pada waktu itu istri saya masih berusia 19 tahun. Kebencian mertua ini tidak jarang sampai hati melontarkan perkataan bahwa anakku itu cuma 4. Jadi si istri tidak dibutuhkan ya. Belum lagi sikap adu domba dan fitnah yang terus-menerus beliau lakukan agar keempat anak yang lain itu ikut tidak suka sama keluarga kami. Belum lagi jika mertua sampai tahu kami memiliki kesusahan terutama masalah ekonomi, tidak sungkan-sungkan beliau malah terlihat senang dan berkata, salahnya sendiri kamu memilih suamimu, kawin sama orang gak kaya. Belum lagi sikap tidak sukanya terhadap anak-anak kami. Tapi kami bersyukur Om melalui program-program Om di Truth ID, mulai pagi, wanita surgawi, Abam, dan lain sebagainya. Tidak jarang kami dikuatkan dan belajar berpikir, menganggap ini sebagai berkat Tuhan untuk kami terus belajar mengasihi mama kami itu. Sehingga saat mertua saya mengalami sakit yang berat, kami berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, seperti mengantar ke dokter, membelikan beliau obat, memperhatikan makannya. Tetapi hal itu tidak menghilangkan rasa pahit beliau terhadap istri dan saya. Saat sembuh beliau kembali pada tabiatnya untuk mengintimidasi keluarga kami dengan berbagai cara. Memang saya tidak berharap untuk mertua bisa menerima saya secara pribadi, tetapi yang selalu menjadi harapan istri adalah mamanya bisa menerima dia dan menganggap dia sebagai anak seperti saudaranya yang lain. Jujur saya melihat bahwa istri saya sangat merindukan figur orang tua, walaupun mama saya menyayangi menantunya. Tapi istri saya berharap kasih sayang dari orang tua kandungnya. Kami ingat Omeras sering berkata, jangan mempertuhankan masalah. Tapi jujur Om, berat buat kami terutama bagaimana intimidasi mertua saya ini tidak jarang membuat istri saya stres, bahkan seperti ke arah depresi karena seperti melakukan pembunuhan karakter Om. Kadang istri saya bisa menangis walaupun katanya dia tidak ingin menangis. Tetapi air mata ini keluar sendiri. Belum lagi kalau emosinya benar-benar naik, kadang bisa terlontar kata-kata, hidup kok membosankan ya. Padahal saya tahu Om dalam doa bersama kami tidak jarang dia terus mendoakan yang terbaik untuk mamanya. Omeras,
Yang mau saya tanyakan bagaimana cara kami tidak mempertuhankan masalah. Sedangkan kami berdua harus tetap berhubungan dengan beliau, dengan mama mertua, dan terus belajar menerima dan mengasihi orang yang terang-terangan tidak menyukai dan membenci kami. Kami maunya sih tidak mau melihat masalahnya, tetapi bagaimana Tuhan bekerja dan kehendak Tuhan terjadi dalam masalah ini. Oke, terima kasih Om sudah meresponi kiriman saya ini. Mohon bantuan doanya Om untuk kami dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Om dan Truth. Oh ya Om, satu lagi, istri saya sangat kepengen bertemu dengan Om katanya. Om Eras itu seperti sosok papa yang sudah lama dia rindukan. Mohon doanya ya Om, kalau Tuhan mengizinkan kami bisa ke Jakarta mengikuti ibadah GSKI Rehoboth tempat Om melayani karena tempat tinggal kami di Surabaya. Oke. Yang pertama saya senang kamu mengatakan bahwa kamu tidak berharap untuk diterima oleh mertua. Itu sudah bagus. Kamu tidak menuntut diterima. Itu kebesaran atau kelapangan jiwa, hati yang legowo. Kalau orang Tionghoa bilang tafang, ya. Tafang, jadi orang yang legowo, puji Tuhan, ya. Kamu bisa punya hati seperti ini, bagus. Kamu harus ekstra sabar terhadap istri, karena istri dalam ekspresi kompensasi kekecewaannya bisa macam-macam. Kamu harus ekstra sabar untuk bisa mengisi kekosongan hati istrimu dengan kasih sayang dan pengertian. Istri harus tetap diajak berdoa pagi mendengar khotbah saya, ya. Karena hal itu akan membuat kamu bertumbuh dewasa, dan kalau orang bertumbuh dewasa otomatis tidak mempertuhankan masalah. Masalahmu berat, tetapi percayalah kamu bisa melaluinya, dan ingat ini, demi nama Tuhan semesta alam, masalahmu akan selesai. Ada ujungnya. Sekarang yang penting kamu benar-benar hidup suci, ya. Kamu hidup kudus. Kamu jangan berbuat dosa sekecil atau sehalus apapun. Kamu menyayangi istrimu semaksimal mungkin. Kamu ikut terus apa yang saya khotbahkan, doa pagi dan lain sebagainya seperti yang kamu telah kemukakan. Dan itu membuat kamu menjadi dewasa. Kamu orang baik. Nah, salah satu kiat untuk membuat kamu tidak mentuhankan masalah tentu tadi saya katakan kependewasaan rohani. Dan yang kedua penting supaya kamu tidak, maksud saya, yang penting kamu memandang ini dari perspektif kekekalan. Dari sudut pandang kekekalan. Nah, sering orang tidak mengerti ya, kalau dia tidak punya masalah dia akan rusak. Tuhan memberi masalah untuk menjadi pagar supaya dia tidak menjadi rusak. Kamu jangan pikir kalau kamu tidak punya masalah ini, kamu tetap menjadi baik, belum tentu. Masalah ini membuat kamu menjadi dewasa, kamu memikirkan kekekalan, ya. Kamu akan bisa melewatinya, ya. Jangan sekali-kali kamu mencela mama mertuamu di depan istrimu. Sejahat apapun, kamu tidak boleh mencela sama sekali. Ya, juga di depan anak-anakmu. Tapi juga jangan membela. Kalau kamu mencela, menyakiti, kamu membela seakan-akan kamu tidak di pihak istri. Jadi kalau kamu mencela mertua wanita, mertua perempuan, ya mama mertua, kamu melukai istrimu. Tapi kalau kamu membela mertuamu, kamu seperti menyakiti istri. Jadi diam. Ya. Nah, mengenai istrimu mau ketemu saya dengan senang hati. Kalau kamu ke Jakarta, kamu hubungi staf saya dengan senang hati. Yang penting istrimu jangan sampai depresi, ya. Kalau perlu nanti saya telepon, ya. Saya say hello dan bisa memberi kekuatan kepada istrimu jika itu memang dibutuhkan, ya. Oke, saya senang sekali membaca tulisanmu karena kamu orang yang terpilih. Oke, ini dari seorang wanita, pertanyaan kedua.
usia 50 tahun sudah menikah. Puji Tuhan, haleluya, Pak Eras, saya senang bahagia mendengar Pak Eras menyatakan buka SMA di Abam 517. Saya seorang ibu rumah tangga dengan nama ini, umur 50 tahun, mempunyai anak 4, anak ke-1 saya umur 18 tahun, sedang kuliah sekarang di Samratulangi Manado, jurusan Ilkom. Sudah bilang anak saya nanti S2 kuliah di Pak Eras. Siap ya. Kalau anakmu yang ini mau masuk S2 nanti akan saya bantu. Oke. Anak saya yang kedua umur 13 tahun sekarang kelas 2 SMP. Puji Tuhan sekali Pak Eras izinkan saya mendaftarkan anak saya sekolah SMA-nya nanti. Siap, saya juga akan bantu jika kamu ada kesulitan. Tapi syaratnya anakmu harus cerdas. Kenapa? Karena SMA atau SMTK yang saya bangun ini akan menjadi SMTK unggulan ya. Jadi artinya sekolah yang menekankan bilingual, ada bahasa Inggris dan ada ekstrakurikuler bahasa Mandarin dan Jepang. Kami punya alat musik lengkap, ada puluhan biola, saksofon dan lain-lain, akan memberi nilai lebih di sekolah kami musik. Dan bahasa isyarat, bahasa bisu, kami akan menjadikan itu mata kuliah atau mata kuliah tambahan. Selain itu ada laboratorium komputer yang itu akan membuat anak-anak kami bisa menguasai teknologi komputer dengan bagus. Tapi terutama bahasa Inggris dan bahasa-bahasa ya. Ada pilihan bahasa Inggris untuk ekstrakurikulernya, bahasa Jepang, bahasa Korea dan bahasa Mandarin. Ya, jadi anaknya harus pinter. Kalau tidak pinter, maaf saya tidak bisa terima karena ada seleksi penerimaan. Dan yang kedua penting karakter. Tapi puji Tuhan, karakter nanti tentu berproses ya. Dan saya senang bisa menerima anakmu masuk di sekolah kami nanti. Sekarang lagi dibangun sekolah ini ya. Terus izinnya sedang terus diurus supaya memiliki legalitas atau legal standing yang jelas. Supaya juga kredibel dan akreditasinya baik. Oke. Saya teruskan ya. Pak Eras, saya mengatakan ini bukan karena perekonomian kami mampu, tapi ini kerinduan saya kepada Tuhan. Ini doa saya cinta Tuhan Pak. Ya, Pak Eras, saya senang menemukan suara kebenaran lewat YouTube. Saya selalu mengikuti doa pagi dan doa malam. Tahun 90-an sampai tahun 2000-an, Pak Eras, di mana mungkin Pak Eras masih dalam proses ya Pak ya. Oh, maafkan saya Pak, enggak apa-apa. Karena begitu saya menemukan kebenaran ini, hati saya langsung bertanya seperti itu. Jika tahun itu saya sudah menemukan kebenaran ini, saya akan menjumpai dan masuk sekolah Bapak. Pak Eras, karena saya tahun-tahun itu masih belum menikah dan berada di Jakarta. Tapi puji Tuhan Pak, tidak ada kata terlambat. Semoga kiranya Tuhan berkenan atas anak-anak kami Pak Eras. Kami sekarang ini berada di Timika, Papua. Wow, saya ingin sekali mau membawa semua anak-anakku itu dibina dalam kebenaran. Oke. Anak ketiga saya masih kelas 5 SD dan anak keempat kelas 4 SD. Oh iya Pak Eras, suami saya berumur 57 tahun. Umur 55 tahun sudah pensiun. Suami saya tadinya karyawan PT Freeport, tapi 6 tahun sebelum pensiun dirumahkan sehingga karyawan PT Freeport ada 8.300 orang mogok sampai sekarang sudah 6 tahun belum ada penyelesaiannya Pak. Suami saya selama 6 tahun ini kesibukannya mengojek Pak untuk menafkahi kami, istri dan anak-anak. Maaf Pak panjang ya, sudah lama saya curhat, kalau tidak ke Pak Eras sama siapa. Inilah isi hati saya, semoga kiranya Tuhan mendengar dapat menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Pak sudah mendengarkan saya lewat curhat PA saya ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras. Dan saya berdoa Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan, bahkan ekstra kesehatan untuk Pak Eras. Oke Ibu, anakmu akan saya sambut ya yang mau S2 tadi. Kami punya beberapa jurusan. Kalau S2 kami ada pastoral counseling, ada teologi, ada PAK. Dan khususnya untuk jurusan pendidikan agama Kristen linear. S1, S2, S3 itu kami ada dan semua accredited. Telah terakreditasi
Bahkan Espa kami mendapatkan akreditasi sangat baik. Sangat baik. Ya, jadi bukan hanya C, tapi sangat baik. Dan S3 kami ini sangat accredited dengan beberapa profesor. Ya, puji Tuhan, dan saya menyambut Bapak Ibu yang mau meneruskan kuliah untuk mengisi kekosongan dosen-dosen di STT atau guru-guru di SMA. Saudara bisa kirimkan ke sekolah kami, dan jika memang Bapak Ibu anak-anaknya baik, memiliki kualitas yang baik, soal biaya jangan persoalkan. Sebab Tuhan yang akan membiayai, karena kalau tentara Tuhan yang membiayai harus kerajaan Tuhan. Kami percaya bahwa sekolah kami ini sekolah milik Tuhan yang akan dibiayai Tuhan. Yang penting mahasiswanya mau nurut. Tidak bermaksud bangga diri, tapi di sekolah kami ini semua mahasiswa diajari ya ekstrakurikuler. Ya, mata kuliah pertama setiap hari kami itu selalu bahasa Inggris, supaya anak kami bisa berbahasa Inggris. Jadi 2 jam pertama sekolah itu selalu bahasa Inggris sepanjang semester, mulai semester ini. Belum ekstrakurikulernya. Kami punya 20 piano untuk anak-anak bisa belajar musik. 20 piano yang kami sediakan. Ada puluhan biola dan alat musik. Anak-anak juga belajar kameramen, editing, ada yang belajar salon, ada yang belajar hidroponik, dan banyak lagi. Ya. Ini bukan untuk bangga diri, karena kami mempersiapkan orang muda untuk bonus demografi tahun 2045 nanti. Kita harus mulai persiapkan sekarang. Doakan STT Ekumene agar menjadi tempat di mana banyak orang bisa melanjutkan studinya walaupun tidak mampu secara materi, tetapi mampu di dalam berpikir, dalam kesediaan berubah menjadi manusia-manusia Allah. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Oke. Sekarang yang ketiga dari seorang ibu usia 50 tahun, Ruteng Manggarai NTT. Ya. Salam Bapak Gembala Erastus, saya mau bertanya, Bapak Eras pernah disampaikan di khotbah menjadi manusia baru, kalau tidak salah. Bapak mengatakan jika roh mengendaki kita untuk marah, tapi kita tidak marah, itu salah. Marah yang kedagingan itu kewajaran dunia. Yang saya mau tanyakan, apakah saya masih belum merdeka dari diri sendiri manakala saya bersikap apatis terhadap pasangan hidup saya? Dia tidak lagi menafkahi saya, bahkan jika saya makan sendiri di kamar dengan anak bungsu saya, karena saya makan dari pemberian uang yang tidak seberapa dari anak sulungnya untuk ganjal hidup. Walaupun saya sudah berjuang untuk tidak lagi hidup dalam kepahitan dan saya ikhlas dengan perlakuannya, saya sudah nurut dan patuh nasihat Bapak untuk diam, tidak menuntut atau memberontak dengan keadaan. Namun saya terus setia mengikuti Bapak dengan doa pagi, meskipun saya harus curi start di NTT mulai doa jam 4 di Jakarta. Di NTT mulai doa jam 4 di Jakarta masih jam 3. Jadi saya lebih dulu penyembahan, namun renungan pagi Bapak Gembala saya tetap intens dengar. Demikian pertanyaan saya. Oke, saya ikut sepenanggungan membaca tulisanmu. Kamu diam. Ini tidak akan terus-menerus kamu berkeadaan itu. Demi nama Elohim Yahweh dan nama agung Tuhan Yesus Kristus, kamu akan ditolong Tuhan. Kamu tidak akan terus-menerus berkeadaan ini. Tidak akan terus-menerus berkeadaan seperti ini. Dalam penjara kesulitan ini. Teruskan, diam. Lalu tetap doa bersama kami, mendengarkan firman Tuhan. Kamu akan dibela Tuhan. Ya, jadi marah itu ada marah kudus, marah yang tidak kudus. Di sini seseorang harus peka dalam pimpinan Roh Kudus supaya tahu kapan dia marah. Dan kalau marah seberapa dia harus marah, ibarat sebuah itu ya, marahnya itu seberapa itu ya, berapa derajat gitu ya. Kalau mesti marah terhadap anak, iya, kalau anak salah. Marah itu bagian dari keistimewaan yang dimiliki manusia. Tentu marah harus digunakan secara benar.
Nanti suatu hari saya akan khotbah mengenai marah. Walaupun saya pernah juga khotbah mengenai marah yang kudus. Tapi kalau menghadapi suami seperti ini, kamu tidak perlu marah. Percuma marah, merusak dirimu sendiri. Lebih baik kamu diam dan diam, ya. Diam dan diam, puji Tuhan, ya. Saya teruskan ya, pertanyaan yang berikut ya. Wanita usia 36 tahun menikah ya. Salam Pak Era, saya sudah menikah dengan satu anak perempuan. Saya sudah menikah dengan memiliki satu anak perempuan berusia 3 tahun ya. Suami saya beragama Katolik ya. Suami saya beragama Katolik. Saat ini anak saya sudah mengikuti penyerahan anak di GSKI Kelapa Gading ya. Sudah mengikuti penyerahan anak di GSKI Kelapa Gading ya. Namun mertua saya ingin sekali anak saya dibaptis secara Katolik. Suami saya juga ingin mengikuti kemauan orang tuanya karena dia tidak mau menyakiti hati ibunya. Padahal selama ini anak saya selalu ikut saya beribadah di Rehoboth. Pertanyaan saya, apakah anak saya tetap boleh untuk dibaptis secara Katolik? Sebenarnya secara hati kecil saya agak berat. Namun suami saya selalu berkata bahwa dengan cara ini dia bisa membuat hati orang tuanya senang. Mohon sarannya Pak. Saya juga tidak ingin ribut sama suami saya. Apakah saya tidak apa-apa untuk mengikuti kemauan mertua saya? Hanya supaya membuat hati mertua saya senang. Oke. Harus saya beritahu segera bahwa jawaban saya boleh. Ya, saya khawatir kalau episode ini dirilis, masalah masih belum ini ya. Kami akan menghubungi ibu dan ketika ini ditampilkan di YouTube, ibu sudah mendapat jawaban saya. Tidak ada ruginya Anda memberi anak Anda dibaptis di gereja Katolik. Tidak masalah ya, tidak masalah. Lakukan itu, tidak masalah. Oke, saya teruskan dengan pertanyaan berikut. Wanita usia 37 tahun, pekerja toko. Salam Pak Erastus yang saya hormati dan yang saya jadikan teladan hidup. Begini Pak, saya ingin menanyakan suatu hal kepada Bapak mengenai pergumulan saya terhadap orang tua. Jika Bapak berkenan, saya ingin cerita sedikit masa lalu saya. Saya terlahir dari keluarga broken home dan jiwa saya dari kecil sudah terguncang akibat orang tua bercerai. Papa saya menelantarkan saya dari kecil dan saya tidak dinafkahi sepeser pun dari kecil sampai dewasa begini. Saya hidup sendiri di luar dengan masa lalu yang suram, yang pahit, getir saya jalani sendiri. Kedua orang tua saya tidak seperti orang tua lain pada umumnya yang sayang anak, berkorban untuk anak. Saya terlahir dari keluarga egois dan dengan karakter yang jelek. Dulu sempat saya tidak bisa menerima kenyataan kalau saya terlahir dari keluarga yang seperti ini dengan sifat jelek. Kadang terlintas nggak ingin hidup karena keluarga yang begini. Tapi sampai sekarang saya belajar berjuang untuk menerima kenyataan pahit-pahit hidup saya yang nggak seperti anak lain yang bahagia. Papa saya dari muda sampai sekarang sudah tua usia 65-68 tahun. Mungkin sudah tidak bisa berubah lagi karena sudah ketuaan. Dia hidup sendiri, sekarang tidak ada anak istri dekatnya. Saya nggak sanggup kalau dekat dengannya. Saya bisa ingat ke masa lalu. Pak, saya mau belajar tulus mengampuni orang tua, dua-duanya. Tapi terus terang, kadang suka teringat saya hidup susah sendiri dulu sampai nggak bisa makan orang luar yang kasih saya makan. Jika saya ingat masa dulu saya pahit banget. Kadang lihat muka papa saya bisa nggak nyaman. Bahkan bukan saja papa sudah terlantarkan saya, tapi sampai sekarang sifatnya, perbuatannya suka bikin saya ilfil padahal saya ingin mengampuninya. Duh, kasihan ini. Saya tidak ingin berdosa kepada Tuhan dengan segala sikap dan perbuatan saya, Pak. Apa yang mesti saya lakukan untuk menghadapi orang yang di hati saya setiap dekat, Pak?
ini apa yang mesti saya lakukan untuk menghadapi orang yang di hati saya setiap dekat papa saya perasaan ingat masa lalu, ingat masa dulu, keluar lagi gitu ya, perasaan takut dan cenderung ingat kesalahannya. Saya nggak mau ini semua, tapi bisa dengan sendirinya keluar di pikiran hati saya. Apakah saya masih luka akibat penelantaran papa saya kepada saya sampai saya jadi begini? Sebagai tambahan, Pak, hidup saya selalu kepikiran masa lalu seperti sudah jadi bagian hidup saya masa lalu. Seperti suka ganggu pikiran dalam bekerja, padahal saya udah menilai papa saya sudah tidak mungkin bisa bertanggung jawab lagi. Khotbah Pak Eras yang selalu singgung orang yang sudah tua, udah susah dibentuk, membuat saya makin pasrah dalam jalan hidup. Saya sudah tidak betah menjalani hidup dan rasanya ingin cepat pulang bertemu dengan orang tua kekal saya. Di bumi ini dengan saya lahir sampai besar begini saya tidak pernah merasa bahagia dan saya juga sudah minder untuk dekat atau kenal dengan seorang pria karena latar belakang saya yang buruk dan sudah nggak berniat untuk punya pasangan hidup. Setiap hari saya selalu sendirian, cari Tuhan terus walau waktu jarang. Saya setiap hari selalu sendirian cari Tuhan terus walau waktu jarang karena kerja saya di toko. Bekerja setiap hari, pulang kerja selalu menangis dan selalu ingat masa lalu, berdoa dan nangis. Pak, gimana cara supaya saya bisa ikhlas dan melupakan kesalahan orang tua saya? Karena semua dampak hidup yang saya alami memang bersangkutan dengan orang tua saya. Sebagai catatan, Pak, saya bekerja di toko, jarang bisa libur, padahal orang yang jiwanya sakit seperti saya perlu banyak waktu untuk dekat Tuhan. Saya minta pendapat Pak Eras dengan semua persoalan ini. Ya, saya bekerja jarang punya waktu, tapi kalau ada waktu kosong, saya gunakan buat dengar firman, baca Alkitab, doa, karena saya nggak punya siapa-siapa, harta, kekayaan. Saya hanya meyakini Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Suatu saat saya berharap Pak Eras bisa mendoakan saya. Jika Bapak berkenan, tolong Pak dijawab SMS saya dan terima kasih atas waktu Pak Eras membacakan SMS yang panjang ini. Oke. Yang pertama, kamu sakit. Kamu akan didampingi oleh orang saya yang bisa membantu kamu menjadi lebih kuat. Kamu tidak akan pernah menyesal dengan keadaan masa lalumu ketika kamu nanti melihat kemuliaan kerajaan surga. Kamu jangan melihat orang-orang yang hidup masa lalunya seperti tidak bermasalah, bahagia, rumah tangganya bagus, orang tuanya baik. Mereka bisa tidak mengenal kerajaan surga, bahkan ya mereka terhilang karena mereka sudah punya surga di bumi ini. Tapi kamu tidak punya surga di bumi ini, bumi seperti neraka. Nah, ini bisa memacu dirimu untuk menantikan dan merindukan dunia yang lebih baik, langit baru, bumi baru. Jadi kamu jangan menyesali keadaan ini. Keadaan ini justru membuat kamu akan mencari perkara-perkara yang di atas. Kamu belum dewasa, sebenarnya kamu egois. Ya, dengan selalu mengingat kesalahan orang tua, kamu egois. Lalu kamu menyiksa dirimu sendiri dengan perasaan rendah diri, minder, bukan rendah hati ya, rendah diri. Lalu kamu berkeputusan tidak punya pasangan, itu kamu terlalu dini ya. Padahal belum tentu Tuhan memiliki rencana itu. Kamu terlalu cepat, tapi saya mengerti kamu sakit. Kamu akan didampingi oleh seorang konselor yang akan menghubungi kamu. Tetapi saya mau beritahu bahwa kamu masih punya saya, Pak Erastus, dan stafnya yang akan mendampingi kamu menjadi keluargamu, menjadi bapakmu, jadi ibumu. Kamu tidak sendirian. ABAM ini diadakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seperti kamu. Kamu berkata setiap hari saya selalu sendirian. Tidak, kamu masih punya kami. Dan jangan berpikir dengan tidak bekerja, kamu banyak waktu ke gereja, kamu lebih baik. Belum tentu. Pekerjaan itu bisa menjadi terapi, ya, job terapi job. Pekerjaan itu bisa membuat kamu melupakan beban, ya. Sementara kamu bekerja, kamu beraktivitas, kamu bisa mendapat nafkah, pulangnya baru kamu bisa mendengar firman. Kalau kamu ada di Jakarta,
Kamu pulang, kamu ke gereja dulu. Kamu ke Mall Arta Gading, lantai 5, ya. Kamu bersama-sama dengan kami. Atau di GSKI lain seperti GSKI Gajah Mada, GSKI Kebon Jeruk, atau GSKI yang lain Pluit. Nah, kalau di pertengahan minggu kamu selalu, ya, ini saya percaya kamu akan ditolong Tuhan. Pasti. Ya, tetapi ikut doa pagi, ya. Jangan menyesali masa lalu, itu jalan Tuhan menyelamatkan kamu. Oke? We love you, we care of you. Kita mengasihimu, kami peduli kamu. Ya, percaya kamu tidak sendiri. Oke, baik, ini di episode 523, sampai bertemu di episode 524. Tuhan memberkati. Ini episode 525 maksud saya. 525 kita akan masuk ke 526. Tuhan berkati.